Bahayanya kesombongan, bahayanya takabur bukan hanya merusak cabang agama, tetapi merusak akidah, merusak iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengenai takabur, maka ia merupakan kelakuan yang merusak. Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin? Artinya iblis membangkang dan takabur, dan ia termasuk golongan orang kafir. Pekerti jelik yang satu ini, perilaku yang jelik yang satu ini takabur, tidaklah seperti pekerti-pekerti jelik lainnya yang membuat cacat amal dan merugikan masalah-masalah cabang agama. Tetapi pekerti takabur ini membahayakan masalah pokok agama iman, membuat cacat agama dan i'tikad. Artinya kalau perilaku buruk yang lain seperti dengki, tamak, itu hanya merusak akan cabang agama. Tetapi kalau takabur ini merusak pokok agama, membuat cacat i'tikad seseorang. Apabila kelakuan ini, takabur itu menjadi kuat dan menguasai, tidak lagi bisa memperdapati kebaikan. Wal'iyadzu billah, dan berlindung dengan Allah daripada sifat takabur ini. Takabur itu ta'rifnya adalah tardul haq wa ghamsun nas. Tardul haq wa ghamsun nas. Tardul haq artinya menolak yang benar dan menghinakan manusia. Nah, itu takabur. Menghinakan manusia baik dengan perkataannya, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan tulisannya, baik dengan matanya, baik dengan kaki tangannya. Takabur itu merupakan buah atau hasil dari sifat yang bernama kibir. Tidak ada takabur kalau tidak ada kibir itu. Nah, kibir itu apa? Kibir itu merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, merasa dirinya lebih suci daripada orang lain, atau merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, atau merasa dirinya
lebih terhormat daripada orang lain. Itu perasaan yang dinamakan kibir. Dari sifat kibir itu lalu timbul takabur, menolak kebenaran, menghinakan manusia. Kenapa kita kada boleh merasa lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat daripada orang lain? Karena perkara mulianya kita, terhormatnya kita, itu ditentukan waktu kita sakaratul maut atau akhir hayat kita. Kalau kita akhir hayat atau mati dalam keadaan husnul khatimah, nah di situ kita baru mulia, di situ kita baru terhormat, di situ kita baru lebih baik. Selama kita belum mati dalam keadaan itu, dalam keadaan husnul khatimah, kita kada tahu apakah kita lebih baik daripada orang, lebih terhormat, lebih mulia daripada orang. Nah, oleh karena itu, perasaan lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat daripada orang itu tercela. Nah, kalau sudah kita berada di surga, ayo kita merasa lebih baik daripada orang yang di neraka situ. Itu sudah pasti. Nah, sedangkan kita masih dalam dunia, masih dalam keadaan seperti ini, kita belum tahu akhir hayat kita, apakah kita ini orang mulia atau orang yang hina. Para ulama telah meneliti dari mana perasaan baik, perasaan mulia itu timbul di dalam hati kita. Dari mana datangnya perasaan kita ini terhormat daripada orang lain. Walaupun dari pembantu kita, walaupun dari buruh kita, walaupun dari susuruhan kita, walaupun dari orang gila, kita merasa bahwa kita lebih baik daripada inya, itu ngarannya adalah kibir. Karena akhir hayat kita belum tahu kita kan lebih baik daripada inya atau inya lebih baik dari kita. Kita kada tahu menjelang akhir hayat itu. Jadi merasa bahwa kita ini lebih baik dari seseorang, siapapun orang itu, maka itu perasaan disebut kibir. Dan itu termasuk dosa yang besar. Nah, jadi para ulama tadi telah meneliti di mana kebiasaan itu datangnya perasaan lebih baik, lebih terhormat, lebih mulia daripada orang lain. Penyebab pertamanya bisa datang dari ilmu. Merasa diri kita berilmu, merasa diri kita punya pendidikan, merasa diri kita punya titel, lalu kita merasa bahwa kita ini lebih mulia daripada yang lain. Nah, dari ilmu itu seringkali datang sifat kesombongan, sifat kibir tadi. Karena kita sekolah tinggi, lalu kita menghinakan yang sekolah rendah. Karena kita sarjana, lalu merasa mulia daripada orang yang sekolah hanya tamat SD atau SMP sejenisnya.
Nah, jadi yang sangat sering sekali bahwa kesombongan itu datang karena ilmu. Yang kedua, sifat kibir itu datang kepada kita, kepada seseorang berasal dari amal. Dari amal, ini merasa dirinya ini pak ibadat, merasa dirinya ini banyak amaliyah, merasa dirinya ini banyak wirid, lalu menganggap dirinya itu lebih mulia, lebih terhormat daripada nangkadapa amal. Nah, itu satu kesalahan. Yang ketiga, di mana kesombongan itu datang berasal dari nasab, dari keturunan. Merasa diri ini keturunan orang alim, merasa diri ini keturunan orang mulia, merasa diri keturunan bangsawan, lalu menganggap dirinya lebih mulia daripada orang biasa. Nah, ini kesombongan. Abahku alim, kaiku alim, datuku alim. Nah, apalagi nah datun itu alim sampai ke Nabi Adam alim, macam kada. Nah, lalu merasa diriku lebih hebat daripada yang lain. Jadi dari keturunan itu seringkali membuat orang sombong. Yang ketiga, yang keempat, ghina, kekayaan. Karena dirinya merasa kaya, dirinya merasa punya harta yang berlimpah ruah, lalu merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih afdal, merasa dirinya lebih baik, lebih terhormat. Yang kelima, kuwah, kekuatan. Merasa dirinya lebih kuat. Baik kuatnya itu karena kuat tenaga, atau kuat itu karena kuatnya kedudukan atau pangkat jabatannya, lalu merasa bahwa dia lebih baik, dia merasa lebih mulia dari orang lain. Nah, di situ pintu-pintu di mana kesombongan datang. Yang keenam, jamal, keelokan, ketampanan, kecantikan, keindahan, kebungasan. Merasa dirinya itu paling bungas di kampung itu, lalu ia merasa paling mulia, paling hebat, paling harap. Ada hakon bakawan bila ada bungas kawannya. Kenapa? Karena merasa dirinya baik. Yang ketujuh, kasratul atba', banyak pengikut, banyak mempunyai pasukan. Nah, itulah penelitian para ulama-ulama kita yang dahulu, di mana datang kepada kita pintu kesombongan melalui itu tadi. Nah, oleh karena inya itu merasa kibir, timbul takabur. Jadi takabur ini anaknya oleh kibir, anaknya. Ghamsun nas tardul haq wa ghamsun nas, menolak yang benar, menghinakan manusia. Ini kada kawan menerima nasihat kalau nasihat itu datang dari kawan. Ini kada mau menerima nasihat kalau nasihat itu datang dari orang yang lebih di bawah. Nah, ini hakun menerima nasihat
kalau yang menasihati itu orang yang lebih terhormat daripada dia. Nah ini takabur, tardul hak, menolak kebenaran. Bahayanya kesombongan, bahayanya takabur bukan hanya merusak cabang agama, tetapi merusak akidah, merusak iman. Ujar orang, gawian ikam itu kada boleh, jangan lagi macam itu. Bah, ada kawa kok. Siapa kamu mengerti aku? Atap ku gawi. Nah ini menolak kebenaran. Ujar orang, itu kami melarang ikam mangka itu karena Quran. Allah Ta'ala melarang, jangan macam itu. Rasulullah melarang, ikam jangan macam itu. Nah siapakah? Pokoknya aku ada hendak tuh bang. Nah ini merusak iman, membuat inya kafirin, menjadi orang kafir. Itu akibat dari kesombongan. Dinasihati dalam hadis ni Rasulullah mengatakan ikam jangan mangka itu kada baik. Itu Quran pulang mengatakan ikam kada bagus macam itu. Salah, ini Quran ayatnya ini kada kawan ang Quran kenapa pokoknya kok kada hendak. Nah karena kesombongannya. Jadi masalah sombong bukan hanya merusak cabang agama, tetapi i'tikad, akidah. Iblis contohnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka afat atau bahaya yang timbul dari kelakuan sombong itu pada pemiliknya paling sedikit ada 4, yaitu 1, terhalangnya perkara hak dan kebutaan hati, tidak bisa mengetahui ayat-ayat Allah serta tidak dapat memahami hukum-hukum Allah. Nah orang yang sombong itu dihalang Tuhan, dihijab Tuhan, kada bisa inya itu memahami hukum Allah. Allah Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Artinya aku akan memalingkan, menjauhkan dari ayat-ayatku orang-orang yang takabur di muka bumi tanpa hak. Dan firman Allah Ta'ala, kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Artinya demikianlah Allah mematri, menutup setiap hati yang takabur lagi kejam. Orang yang takabur dipatri Allah hatinya daripada kebaikan, daripada nasihat, daripada ilmu. Yang kedua, bahayanya daripada takabur itu mendapat kemurkaan dan kebencian Allah. Allah Ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur. Bila Allah sudah kadang menyukai seseorang, maka amal ibadah apapun yang dilakukan seseorang itu ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah sebelum dia bertobat, sebelum dia kembali. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur.
Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya, wahai Tuhanku, siapakah makhluk yang paling engkau benci? Allah Ta'ala berfirman, orang yang takabur hatinya, orang yang merasa hebat, orang yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, kasar lisannya, sambatannya kada nama baiknya, sipit matanya, artinya tidak bisa menangis, kada mau menangis terhadap kesalahan, terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Pelit tangannya, kikir, bakhil, dan jelek akhlaknya. Nah, itu orang-orang yang tidak disukai Allah. Yang pertama, orang yang takabur hatinya tadi. Yang ketiga, bahaya daripada takabur, terhina dan tersiksa di dunia dan akhirat. Hatim rahimahullah berkata, jauhilah kematian dalam keadaan salah satu dari 3 hal ini. Pertama takabur, yang kedua tamak, dan ketiga angkuh. Sebab orang yang takabur itu tidak akan dikeluarkan Allah dari dunia sebelum kehinaannya ditunjukkan kepada keluarga dan pelayannya yang paling hina. Jadi orang-orang yang sombong itu artinya belum inya mati sudah dihinakan orang, sudah dicaci maki oleh orang, beluman lagi inya mati. Nah, orang yang sombong itu tidak akan dikeluarkan Allah dari dunia sebelum kehinaannya ditunjukkan kepada keluarga dan pelayannya yang paling hina. Dan orang yang tamak tidak akan dikeluarkan Allah Ta'ala dari dunia sebelum ia berhajat kepada sepotong roti atau seteguk air dan ia tidak bisa menelannya. Artinya orang tamak itu orang yang mati dalam keadaan kelaparan, kehausan. Sedangkan orang yang angkuh tidak akan dikeluarkan Allah dari dunia sebelum diguling-gulingkan kepada air kencing dan kotorannya. Ada yang mengatakan barang siapa takabur tanpa hak, maka ia bakal hina dengan sebenarnya. Takabur tanpa hak artinya takabur nang kada bujur. Jadi takabur itu ada juga nang bujur. Takabur itu ada yang disuruh. Apabila kita disuruh takabur, di waktu kita berhadapan dengan orang takabur, di waktu kita berhadapan orang takabur, kita berhadapan orang yang sombong, kita disuruh sombong. Nah, ini takabur yang benar. Tujuannya apa? Untuk melemahkan ketakaburan orang itu, untuk menghancurkan ketakaburan itu. Misalnya ada orang takabur mengisah-ngisahkan tentang kehebatan dirinya, tentang keberanian dirinya. Lalu kita disuruh takabur kepada orang itu supaya orang itu lemah, supaya orang itu kalah. Ini takabur yang benar. Asalkan apa yang kita sampaikan itu kebenaran yang ada pada kita. Misalnya orang sombong dengan ilmunya, nah ini berpadah bahwa aku ini hafal ini, aku hafal itu,
samuan kali nang samanya lawan aku aja saya kunang apa umpamanya ujarnya. Nah kita sedangkan kita lebih banyak daripada inya hafalan, nah kita disuruh lebih daripadanya. Banyak aku pada ikan kan tigaannya apa aku 8 untuk mengalahkan ketakaburannya itu. Orang yang bepada kuat, bepada jagau. Aku pernah mampiling si anu tuh tampiling, si anu tuh aku makan. Balik aku ikan bunuh sudah 5 nang ku bunuh, aku 12 nang ku bunuh. Nah makanya asal bujuran disuruh kita menyombongi orang yang sombong itu takabur yang benar ngarannya. Yang dicela ini takabur yang kada benar tadi. Yang keempat, bahayanya takabur mendapat bagian neraka dan siksa di akhirat. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nara jahannama. Maksudnya sifat besar adalah sifatku, jar Tuhan. Tuhan yang punya sifat besar itu dengan namanya Al-Kabir. Juga keagungan adalah sifatku dengan namanya Al-Azim. Karena itu barang siapa merebut salah satu di antara keduanya dariku, maka aku akan memasukkannya ke neraka jahanam. Itu sifat Allah. Kelakuan yang dapat meluputkan engkau dari ma'rifatullah dan memahami makna ayat-ayat Allah serta hukum-hukumnya yang merupakan dasar semua urusan agama. Lagi pula dapat menimbulkan kemurkaan Allah kepada engkau, kehinaan dunia dan neraka di akhirat itu. Tidak seyogianya bagi orang yang berakal melupakan begitu saja. Jadi takabur ini selalu datang kepada hati kita. Bila kita mempunyai ada ilmu, mempunyai ada amalia, atau mempunyai kekayaan, atau mempunyai kekuatan, takabur itu pasti datang kepada kita setiap saat. Nah, bila kita waspada, kita menyadari, oh aku ini takabur pun macam ini, aku salah kalau macam ini, aku minta ampun kepada Allah. Nah, jadi hati kita selalu diawasi, dijaga daripada sifat takabur ini. Takabur itu datang kepada kita pertama kali, itu masih dimaafkan oleh Allah. Nah kalau diteruskan, nah hanya dicatat sebagai takabur. Umpamanya kita duduk, kita merasa orang berilmu, atau kita merasa orang kaya, atau merasa pejabat yang tinggi, merasa mulia. Tiba-tiba datang menghampiri kita orang yang hina, orang miskin, orang hina, datang, duduk menatai kita. Nah, kadang-kadang syaitan datang kepada kita membisiki, wah ini kok ada cucuk kawan ikan duduk di situ, ikan orang besar, ikan orang mulia, sampai cuma duduk bertatai lawan orang hinaan itu. Nah, itu bisikan syaitan datang kepada kita. Mesti kita lawan, mesti kita ubati. Kalau ditarusakan bisikan itu membawa kita kepada kesombongan tadi. Kelakuan yang dapat meluputkan engkau dari ma'rifatullah dan memahami makna ayat-ayat Allah serta hukum-hukumnya yang merupakan dasar semua urusan agama, lagi pula dapat menimbulkan kemurkaan Allah kepada engkau, kehinaan dunia dan neraka di akhirat itu. Tidak seyogianya bagi orang yang berakal melupakan begitu saja, sehingga tidak mau memperbaiki diri dengan menghilangkan kelakuan tersebut, dengan takut menjaga diri dan memohon perlindungan kepada Allah dari kelakuan itu. Takabur mesti kita buang dengan cara melawan kehendak diri. Orang takabur itu banyak tanda-tandanya.
Antara lain tanda orang takabur kada mau bakawan lawan orang yang di bawah inya. Itu tandanya orang takabur. Nah, kada mau bakawan orang di bawah inya, paling kada kawan itu seangkatan sederajat inya. Yang kedua, tanda orang takabur kada kawa disamai orang. Inya kada mau samai orang. Sandalnya kah, rapihnya kah, bajunya kah, kakambannya kah, kopiahnya kah, napa ada mau sama orang. Bila orang ada nyamai nukar beriakannya punya. Yang dihendak sama harus ini pembelainnya pada orang. Karena merasa dirinya lebih mulia bang, lebih hebat bang. Ini orang lain menyamai kada hebat lagi ngarannya. Ini mengapa aja mesti lain pada orang. Mesti kada baik ya, asal lain pada orang. Nah, itu tanda-tandanya. Semoga Allah berkenan menjaga kita semua dan memberikan pertolongan dengan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah sebagian apa yang ada dalam pikiranku mengenai 4 afat, 4 penyakit yang merusak, mengganggu ibadah kita. 1. Melanturnya angan-angan. 2. Tergesak-gesak. 3. Dengki. 4. Takabur. 1 saja di antaranya sudah demikian jelek, apalagi keempat-empatnya. Sebutin saja ada kita antara 4 itu sudah hancur berantakan ibadah kita. Apalagi dengkinya ada, sombongnya ada, maginnya. Jika engkau berkata apabila masalahnya demikian, yakni afat penyakit 4 macam pekerti ini dan kewajiban menjaga dirinya, maka tidak boleh tidak harus mengetahui hakikatnya dan ta'rifnya. Karena itu terangkanlah hal itu supaya aku mengetahui bagaimana cara menjaganya. Nangaran panjang angan-angan itu kayak apa cara menjaga diri daripadanya. Nangaran tergesak-gesak itu kayak apa, bagaimana cara menjaga diri daripadanya. Nangaran dengki kayak apa caranya, kayak maksud dengki kayak apa cara menjaga diri daripadanya. Nah, ketahuilah bahwa masing-masing dari 4 pekerti itu, ujar Imam Ghazali, telah kuterangkan panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ selengkapnya ada. Nangaran takabur itu kayak apa cara mengobatinya, kayak apa cara menghilangkannya. Nangaran dengki itu kayak ini cara mengobatinya. Dan kitab Asrar Muamalatiddin. Dan kitab ini, Minhajul Abidin ini, aku hanya menyebutkan masalah yang tidak boleh tidak harus diketahui dan sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Baiklah, aku mulai menuturkannya satu persatu. Mengenai angan-angan. Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Sebagian besar ulama kita mengatakan melanturnya angan-angan ialah menginginkan hidup untuk waktu yang panjang dengan memastikan. Itu sudah panjang angan-angan. Walaupun hari itu juga akaina kamarian udayari, kena kamarian kuda tangi, kena isok. Memastikan itu ngarannya panjang angan-angan, dan itu dosa. Sedangkan pendeknya angan-angan yaitu tidak memastikan dalam berangan-angan itu. Misalnya mengkaitkannya dengan istisna insya Allah, dengan kehendak dan ilmu Allah dalam menuturkannya, atau dengan syarat baik dalam menginginkannya.
Apabila kena kawat isuk insyaallah, nah itu selamat dari panjang angan-angan. Ada istisnanya. Jadi insyaallah itu yang menghalangi, yang menyelamatkan dari dosa. Masalah di lisan atau dalam hati terserah aja mandaknya. Karena isuk beres saja. Tapi dalam hati kita insyaallah selamat aja sudah. Maka diucapkan di mumpung insyaallah ya sama aja juga. Dengan demikian bila engkau menyebut-nyebut hidup engkau umpamanya, aku masih akan hidup sesudah tarikan napas yang kedua, atau jam yang kedua, atau hari yang kedua, dengan memastikan, maka engkau dinamakan orang yang melanturkan angan-angannya. Hal ini merupakan maksiat, karena yang demikian berarti memastikan perkara gaib. Dosa, berdosa niku. Untunglah gara-gara nih isuk beres. Nah, pasti. Sedangkan memastikan perkara yang kita kada tahu hukumnya adalah haram. Isuk tuh gaib lagi, tahulah kita. Tidak memastikan berdosa. Nah jadi itu ngarannya panjang angan-angan. Jika engkau membuat kait, mengikat artinya angan-angan itu dengan kehendak Allah dan ilmu Allah, lalu engkau berkata, aku akan hidup insya Allah, berarti engkau keluar dari hukum angan-angan dan bisa disifati sebagai orang yang meninggalkan angan-angan. Kaina tahun akan datang, kutentung akan insya Allah, nah selamat. Walaupun setahun lagi, tapi berbuat insya Allah, selamat daripada panjang angan-angan. Jadi semacamnya wajib kita berinsya Allah itu. Cuma kada wajib dituturkan di mulut. Anda kada dalam hati sudah cukup. Orang-orang yang kada beriman atau kekanakannya kada hakun berinsya Allah, padahalnya kada pasti. Bila dah pasti hanya pada akannya bujur. Nah karena insya Allah besok aku bayari. Jangan insya Allah biar pasti aja. Nah, ya Allah. Itu orang kada beriman. Insya Allah kada hakunnya. Pasti aja harus insya Allah. Begitu pula jika engkau menginginkan hidup hingga waktu kedua secara memastikan, maka engkau disebut orang yang panjang angan-angan. Tetapi kalau engkau membuat kait terhadap keinginan engkau itu dengan syarat baik, maka engkau keluar dari hukum angan-angan dan disebut orang yang tindik angan-angannya, karena engkau tidak memastikan dalam keinginan engkau. Karena itu tinggalkanlah memastikan dalam menyebut kekekalan dan menginginkannya. Kalau sepanjang angan-angan lagi, aku ini hendak dan hidup 10 tahun lagi berumur. Nah itu panjang angan-angan ngarannya. Dalam hati kah, di mulut kah, aku hendak dan hidup lagi 1000 tahun umpamanya. Nah itu panjang angan-angan. Atau aku hendak lagi hidup setahun lagi. Nah itu panjang angan-angan. Supaya selamat kayak apa? Dikait dengan jika baik. Nah kalau dibuat jika baik, selamat dari panjang angan-angan. Contohnya, aku ini kepingin lagi hendak berumur 10 tahun. Jika itu baik, nah selamat daripada panjang angan-angan. Amun ditinggal jika baiknya panjang angan-angan. Jadi ada dua yang menyelamatkan kita dari panjang angan-angan. Satu, insya Allah. Yang kedua, syarat jika baik. Dalam hati, kepingin ya aku lagi hidup 10 tahun. Amun baik, nah amun baik, ayo.
buati amun baiknya itu. Yang dimaksud menyebut adalah keinginan hati, yakni memantapkan dan menetapkan pada hati untuk meninggalkan perbuatan memastikan itu. Pahamilah keterangan ini, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk insya Allah.